Hai teman belajar, yuk kita bahas beberapa soal yang berkaitan tentang pesawat sederhana. Tonton sampai habis ya. Oke, soal yang pertama, ini ada soal tentang tuas. Nah, di sini ada beban beratnya 500 Newton, jarak dari beban ke titik tumpunya itu 30 cm. Nah, terus di sini ada juga gaya kuasa sebesar 100 Newton, jarak dari gaya kuasa ke titik tumpunya itu 150 cm. Jika titik tumpunya digeser 10 cm menjauhi titik beban, maka agar tuas tetap seimbang yang harus dilakukan adalah Oke, jadi nanti posisi titik tumpunya berubah ya, karena di sini keterangannya digeser menjauhi titik beban sejauh 10 cm. Nah, berarti nanti jarak dari beban ke titik tumpunya juga berubah. Nah, kurang lebih kalau digambarkan akan seperti ini ya. Nah, jaraknya jadi bertambah, jadi 40 cm. Nah, sedangkan jarak dari gaya kuasa ke titik tumpunya jadi berkurang, jadi 140 cm. Nah, pertanyaannya dengan posisi seperti ini, apa yang harus dilakukan agar tuasnya tetap seimbang? Nah, pertama kita cari dulu nih, kira-kira dengan posisi seperti ini, gaya kuasa yang dibutuhkan agar tuas tetap seimbang itu berapa? Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus WB dikalikan LB, FK dikalikan LK. Berat beban dikalikan dengan lengan beban, gaya kuasa dikalikan dengan lengan kuasa. Nah, di mana besarnya gaya bebannya, berat bebannya itu 500 Newton, berarti 500 dikalikan dengan lengan bebannya, jarak beban ke titik tumpunya 40, gaya kuasanya yang ditanya, jarak dari gaya kuasa ke titik tumpunya 140. Nah, 500 dikalikan 40 itu hasilnya 20.000, FK dikalikan 140. Maka FK-nya atau gaya kuasanya itu 20.000 dibagi 140 hasilnya 142,85 Newton. Jadi gaya kuasa yang dibutuhkan agar si tuasnya dalam keadaan seimbang itu harus 142,85 Newton. Berarti kalau dari keadaan awalnya 100 Newton, ini harus ditambahnya 42,85 Newton. Nah, di sini kita lihat option yang A, kuasa ditambah 50 Newton. Berarti ini salah ya, karena harusnya ditambahnya 42,85 Newton. Nah, sekarang kalau misalkan gaya kuasanya kita buat tetap, kira-kira jarak dari kuasa ke titik tumpunya harus berapa ya, biar supaya si tuasnya dalam keadaan seimbang. Oke, sama nih, bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini ya, WB dikalikan LB, FK dikalikan dengan LK. Tinggal kita masukin angkanya. WB-nya, berat bendanya 500 kali 40 sama dengan FK-nya tadi tetap ya, 100 dikalikan dengan LK. Sekarang lengan kuasanya yang kita cari. Oke, 500 dikalikan 40 hasilnya 20.000 tadi ya, maka LK-nya 20.000 dibagi 100 hasilnya 200 cm. Nah, berarti agar tuasnya tetap dalam keadaan seimbang, jarak dari titik tumpu ke gaya kuasanya harus 200 cm. Nah, berarti kalau dari posisi awalnya 140 cm, nah, harus ditambah 60 cm atau digeser lagi menjauhi titik tumpu sejauh 60 cm. Nah, di sini kita lihat option yang D, kuasa digeser 60 cm menjauhi titik tumpu. Nah, berarti ini benar ya. Berarti jawabannya yang D, kuasa digeser 60 cm menjauhi. Oke, soal yang kedua, ini ada soal tentang bidang miring. Nah, jadi ada 4 bidang miring dengan jarak dan ketinggian yang berbeda. Pertanyaannya, bidang miring yang memiliki keuntungan mekanik yang sama adalah, oke, berarti nanti kita cari dulu nih satu persatu keuntungan mekanik dari setiap bidang miringnya. Nah, untuk mencari keuntungan mekanik pada bidang miring, kita bisa gunakan rumus KM sama dengan S dibagi dengan H. Jarak dibagi dengan ketinggian atau W dibagi dengan F. Berat benda dibagi dengan gaya benda. Nah, karena di soal yang diketahui itu jarak dan ketinggian, berarti kita pakai rumus yang ini ya, KM sama dengan S dibagi dengan H.
Oke, kita cari keuntungan mekanik di tiap bidang miringnya. Oke, bidang miring yang pertama. Bidang miring yang pertama itu kan jaraknya itu 6 meter ya, berarti km sama dengan, nah jaraknya ini 6 meter, 6 dibagi dengan tingginya. Tingginya 2 ya, 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Oke, lanjut. Di bidang miring yang kedua, keuntungan mekaniknya Km sama dengan jaraknya. Jaraknya di sini 3, terus tingginya 1. Nah, 3 dibagi 1 hasilnya 3. Lanjut yang ketiga. Bidang miring yang ketiga, Km-nya berarti Km-nya 6, ya jaraknya 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, yang terakhir, yang keempat, nah, bidang miring yang keempat, keuntungan mekaniknya sama dengan 4 dibagi dengan 1. Nah, 4 dibagi dengan 1, hasilnya 4. Oke, di sini kan pertanyaannya itu mencari keuntungan mekanik yang sama. Berarti yang sama itu ada di bidang miring yang pertama dan kedua. Berarti jawabannya yang A, 1 dan 2. Soal yang ketiga, ini ada soal tentang katrol. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada gambar katrol majemuk. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas? Kayak di sini besar gayanya 8 Newton. Jadi katrolnya ini ditarik dengan gaya 8 Newton. Yang ditanya berapa besar bebannya. Oke, nah untuk mencari besar beban pada katrol, itu bisa kita gunakan rumus ini ya, Km sama dengan W dibagi dengan F. Berat beban dibagi dengan gayanya. Nah, untuk keuntungan mekanik pada katrol majemuk khususnya, itu bisa kita cari dengan menghitung jumlah talinya. Nah, di sini jumlah talinya kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekaniknya itu 4. Nah, kita tulis 4 sama dengan W-nya. Nah, ini beratnya yang ditanya per F-nya. Gayanya itu yang ini ya, gayanya 8. Nah, maka W-nya atau berat bebannya sama dengan 8 dikalikan dengan 4. Hasilnya 32 Newton. Berarti di sini beban yang ditarik oleh katrol majemuk ya sebesar 32 Newton. Soal berikutnya, jadi di sini ada balok yang masanya 26 kg diletakkan di atas papan miring yang licin seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini tinggi baloknya 1,5 meter. Jika gaya yang diberikan untuk mendorong balok dari titik A ke titik B 100 Newton, jarak antara titik A ke titik C. Oke, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui sama ada masanya. Masanya 26 kg. Lalu ada tinggi bidang miringnya 1,5 meter dan gayanya, gaya untuk mendorong baloknya 100 Newton. Nah, yang ditanyakan jarak A ke C. Oke, sebelum mencari jarak A ke C, terlebih dahulu kita cari dulu nih jarak dari A ke B atau jarak lintasan miringnya. Nah, untuk mencari jarak lintasan miringnya, kita bisa pergunakan rumus S per H sama dengan W per F. Panjang lintasan miringnya dibagi dengan tinggi sama dengan W berat benda dibagi dengan F gaya benda. Oke, ini S-nya yang ditanya, H-nya 1,5 meter. Nah, W-nya, untuk bisa mendapatkan W-nya, kita bisa pergunakan rumus M dikalikan dengan G
massa dikalikan dengan gravitasi, di mana massanya 26 kg, gravitasinya 10. Berarti 26 dikalikan 10 hasilnya 260. Dibagi dengan F-nya 100 Newton. Kita lanjut. 260 dibagi 1 hasilnya 2,6, maka S-nya 1,5 dikalikan dengan 2,6. Maka hasil S-nya 3,9. Nah, jadi di sini jarak lintasan miringnya itu 3,9. Nah, sekarang gimana mencari jarak dari titik A ke titik C? Nah, untuk mencari jarak dari titik A ke titik C, kita bisa pergunakan rumus Pitagoras. Sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi tegaknya. Nah, berarti SAC sama dengan 3,9 kuadrat dikurang 1,5 kuadrat. 3,9 kuadrat hasilnya 15,21 dikurang 1,5 kuadrat itu hasilnya 2,25. Maka hasilnya itu akar dari 12,96 yaitu 3,6 meter. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.